Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menikmati hari yang baru, untuk menjalani proses kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama minta tuntunan bimbingan melalui sabda Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu mari kita menghadap tahtanya di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, Allah yang rahmani dan rahimi, puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya ada padamu ya Allah, kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapa, perkenankan di pagi yang indah ini hamba memberanikan diri menghadap tahtamu yang maha agung. Hamba mengaturkan puji syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah berkenan menjaga dan melindungi kami selama kami beristirahat semalam. Dan di pagi yang indah ini Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru dengan segala kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami. Izinkan Tuhan dengan semua yang terbaik yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami semua ingin mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami juga mohon bimbingan dan tuntunan-Mu, kiranya Engkau berkenan Tuhan menaburkan benih-benih sabda-Mu kepada kami semua melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan hati kami Engkau suburkan, supaya setiap perkataan Tuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan berbuah di dalam kehidupan kami. Demikian pula kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, supaya sabda-Mu ini juga tidak terbuang sia-sia dari kehidupan kami, melainkan akan terus berkarya dan memampukan kami serta meneguhkan iman kami di dalam menghadapi segala macam pencobaan-pencobaan kehidupan ini, tantangan-tantangan hidup ini, supaya kami tetap dapat bersyukur dan kami tetap dapat memuliakan nama-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah Tuhan, kami semua rindu mendengarkan dan rindu pula untuk melakukannya sebagaimana yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini sebagai penuntun perjalanan kehidupan kita hari ini, saya mengambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26, demikian Tuhan bersabda. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang mau memelihara dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini saya mengambil judul Hidup Menurut Roh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti bahwa saat ini kita semua sudah memasuki era baru, era reformasi, era keterbukaan. Di era ini setiap orang boleh berbicara apa saja, boleh berpendapat apa saja, boleh berpikir apa saja. Orang bebas menuruti pikiran-pikiran dan perasaannya sendiri, sesuai dengan keinginan-keinginan dan mengikuti jalannya sendiri. Masing-masing kita bisa melihat menganggap dirinya adalah yang paling benar, menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan hidupnya dibandingkan dengan orang lain. Para pemimpin juga kehilangan kewibawaannya, kehilangan pengaruhnya, sehingga banyak orang melakukan sebuah tindakan-tindakan tentu yang membuat kita semua juga menjadi bingung untuk memilih dari semua pikiran, dari semua perkataan dan semua pembicaraan-pembicaraan itu mana yang benar dan juga mana yang salah. Yang kita lihat adalah sifat ego dari setiap pribadi itu sendiri. Setiap manusia yang ingin mencoba, ingin menonjolkan secara pribadinya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat situasi ini menjadi situasi yang membuat banyak manusia untuk memikirkan diri sendiri. Nah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan sikap yang demikian orang sudah tidak lagi berpikir tentang bagaimana harus memiliki hikmat, bagaimana harus memiliki pemikiran-pemikiran positif. Yang ada adalah melakukan semua yang menjadi keinginan-keinginan dan hawa nafsunya, termasuk di dalamnya adalah emosi yang tak terkendali. Nah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang terjadi dalam kehidupan yang disebut sebagai era keterbukaan ini, di mana orang-orang sudah menampilkan citra dirinya dengan kematangan-kematangan emosinya masing-masing, sehingga kita dapat menyaksikan dan dapat juga melihat banyak masalah-masalah yang kita jumpai di dalam kehidupan di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah kehidupan jemaat itu sendiri. Hanya hal-hal yang sepele kita bisa melihat. Suami bisa membunuh istri, istri membunuh suami, anak membunuh orang tua membunuh anak, dan seterusnya. Demikian pula kita bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lainnya. Orang juga mencari pendapatan, mencari kehidupan dengan cara-cara yang mengumbar hawa nafsunya, yang tidak melihat lagi itu benar ataupun salah. Nah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan bahwa manusia di era baru ini, manusia di zaman reformasi ini, dalam kehidupan baru ini, orang sudah tidak melihat siapa dirinya, tetapi yang terpenting bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercukupi dan dapat membantu dan menolong kehidupannya, sehingga keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu itu menjadi kebutuhan vital bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia agar mereka hidup di dalam roh.
tidak hidup menuruti daging, tidak hidup menuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Oleh karena apa? Oleh karena ada akibat-akibat yang akan mereka terima, akibat-akibat yang akan dia dapatkan ketika mereka mengumbar hawa nafsunya menuruti segala keinginan-keinginan daging. Oleh karena keinginan-keinginan daging itu sangat-sangat bertentangan dengan keinginan-keinginan roh. Dan itu memiliki akibat yang juga sangat-sangat fatal. Karena di dalam bacaan ini kita bisa melihat bagaimana orang yang memiliki keinginan-keinginan dan hawa nafsu daripada daging, maka mereka akan mati. Tetapi mereka yang hidup di dalam keinginan-keinginan roh bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan. Oleh sebab itu jemaat Filipi diperingatkan oleh Paulus, yang waktu itu Paulus meninggalkan di Galatia, tetapi setelah dia meninggalkan Galatia justru ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ajaran. Orang-orang Kristen yang dari orang-orang Kristen Yahudi, mereka mengajarkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, adat istiadatnya. Demikian pula tentang sunat dan lain sebagainya. Dan semua itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang dalam tanda petik adalah orang-orang Kristen Yahudi untuk mengaruhi orang-orang Kristen Galatia yang sudah mendapatkan pengajaran daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Galatia bahwa mereka sekarang hidup di dalam kasih karunia dan bukan hidup di dalam hukum Taurat. Mereka juga diingatkan supaya mereka selalu ingat bahwa keselamatan yang mereka terima itu adalah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, dan itu adalah anugerah daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya orang-orang Galatia untuk tidak lagi tergantung kepada hukum Taurat, hukum yang hanya bisa menghukum orang yang bersalah, tetapi kasih karunia adalah hukum yang memberikan anugerah kepada setiap manusia untuk dapat memiliki kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu diwanti-wanti dan diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka tetap hidup di dalam roh dan tidak lagi terikat oleh kehidupan-kehidupan daging. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di dalam bacaan tadi kita bisa menemukan bagaimana kehidupan-kehidupan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan daripada roh. Oleh sebab itu hidup di dalam roh menjadi sesuatu yang sangat untuk kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua. Kita sudah harus mulai meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita harus mulai meninggalkan keinginan-keinginan daging kita. Rasul Paulus mengingatkan juga barang siapa memberi dirinya dipimpin oleh roh, dia bebas dari hukum Taurat. Karena itu rohlah yang akan memimpin kehidupan orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kehidupan roh pasti akan ada kaitannya dengan buah-buah yang ingin dihasilkan, buah-buah yang ingin didapatkan bagi orang-orang yang hidup di dalam roh. Di dalam bacaan tadi kita bisa melihat yang orang-orang yang hidup di dalam roh, mereka akan memiliki kasih. Ini bertujuan supaya orang jemaat di Galatia dan juga kita semua untuk hidup tidak mencari kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, melainkan juga bagi kebaikan bagi orang banyak. Demikian pula kita juga diajar untuk selalu saling mengasihi, diajar untuk selalu saling mengampuni, saling membangun dan bukan saling membenci, saling menantang dan bukan pula saling menghancurkan. Demikian pula buah roh itu juga mengajarkan kita tentang buah yang akan kita hasilkan, yaitu sukacita, di mana ini juga akan memberikan penghayatan sebuah kegembiraan yang sedemikian mendalam
yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Allah, yaitu dengan mematuhi segala titah-titahnya, mematuhi segala kehendaknya, mengikuti jalannya yang ditunjukkannya, dan bukan karena keinginan-keinginan sendiri kita, mengikuti jalan sendiri kita dan mengikuti kemauan kita, tetapi menurut keinginan daripada Allah, sebagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian pula buah roh juga mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini juga akan menjadi pendasaran bagi kita saudara semua, bahwa kita juga akan memiliki penghayatan akan karya penebusan dan karya penyelamatan dari Allah, yaitu Yesus Kristus, supaya kita memiliki ketenangan jiwa, supaya ada kesejahteraan rohani yang dalam. Demikian pula damai Allah juga akan mempengaruhi hubungan kita, akan mempengaruhi dengan sesama kita, bukan mencari perselisihan dan juga bukan mencari perseteruan dan pertikaian. Buah roh ini juga akan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Ini dalam pengertian Tuhan dalam penderitaan yang mencakup ketekanan dan sebagainya, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa, tidak menjadikan orang-orang menjadi mudah patah semangat, dan tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Tetapi buah roh itu akan menancapkan melalui kehidupan kita untuk tetap sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian pula oleh karena hidup dalam roh, kita akan mendapatkan kemurahan. Kita akan menaruh perhatian pada orang lain melebihi mereka yang lemah. Buah roh juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik, dan bukan perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Di dalam bacaan ini juga kita menemukan bagaimana buah roh juga mengajarkan tentang kesetiaan, selaku sifat dasar orang Kristen, sebagaimana Tuhan setia kepada umat manusia. Buah roh juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam kelemah lembutan dan penyerahan diri secara total atas kehendak daripada ilahi, atas kehendak daripada Tuhan, dan keprihatinan kita kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang untuk mewujudkan hidup menurut roh bukan sesuatu yang mudah. Tetapi seperti halnya tak ada satu pohon yang tak bisa mengeluarkan buah yang baik bila di dalamnya tak mengalir zat hidup yang melalui akarnya. Demikian pula tak ada seorang Kristen pun yang bisa mengeluarkan buah roh bila tidak berakar di dalam Kristus, dan zat hidup ilahi tidak mengalir di dalamnya oleh karena Roh Kudus. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita semua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah segala perkara yang kita hadapi nanti sepanjang hari ini, entah itu perkara-perkara yang baik, entah perkara-perkara yang mungkin yang sangat menyulitkan kehidupan kita, kita jangan terhanyut oleh karena keinginan-keinginan daging kita, terhanyut oleh hawa nafsu kita, tetapi kita terus-menerus menurut keinginan roh. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan ini tetap ada di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya akan tetap terus dapat bersyukur, dan saudara dan saya akan terus dapat menjadi berkat roh. Marilah jalani kehidupan sepanjang hari ini dengan hidup menurut roh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Agung, jikalau kami harus mengandalkan segala kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan-Mu, tentu kami tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya.
Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau terus menolong kami melalui karya Roh Kudus-Mu, supaya keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kami tidak bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami, melainkan hanya keinginan-keinginan roh itulah yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan dan godaan-godaan yang ada, supaya kami tetap menjadi bagian dari anugerah keselamatan-Mu pula. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini Engkau sudah mengajar begitu indah untuk kehidupan kami. Oleh sebab itu janganlah Kau ambil Roh Kudus-Mu dari kehidupan kami ya Bapa, melainkan teruslah berkarya, supaya dimanapun kami berada, kami tetap dapat bersyukur kepada-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kuduskan dan sempurnakan hidup kami Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur dan hormat kami. Haleluya, haleluya, amin.